Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada hari ini kita mengikuti doa multiplikasi di tanggal 23 Juni 2022. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapak, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapak, bila sebentar kami akan men-sharingkan, kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menyertai, Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan adalah dari Engkau saja Bapak. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, dan kami berdoa juga untuk tidak ada penolakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, untuk firman Tuhan kali ini saya beri judul menjadi orang percaya yang bersaksi. Kita akan buka Alkitab kita di Lukas 8 ayat 28 sampai 39. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Lukas 8 ayat 28 sampai 39. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan pada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus berkata, menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ada beberapa jenis orang percaya. Ada orang percaya yang masa bodoh dengan segala sesuatunya. Ada orang percaya yang selalu menuntut, minta ini itu. Tapi ada juga orang percaya yang ingin memberi karena merasa Tuhan sudah berbuat begitu banyak dalam hidupnya. Ya, ingin terus menjadi saksi karena Tuhan begitu baik dan luar biasa. Ingin supaya lewat hidupnya banyak orang yang diberkati. Nah, orang gila yang disembuhkan Tuhan Yesus ini pun menceritakan tentang kuasa Yesus pada orang banyak.
Nah, pertanyaannya, mengapa orang yang tadinya gila sekarang justru bisa menjadi saksi Kristus yang begitu bersemangat dan luar biasa? Ada 3 poin ya di sini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, karena ia mengalami kelepasan dan mujizat dari Yesus. Nah, sebagaimana halnya dengan kita, yang menjadi soal adalah kenapa kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Karena seringkali kita hanya mendengar segala sesuatunya tentang Yesus. Kita hanya tahu, mendengar dan tahu semua tentang Yesus, tetapi kita sendiri tidak pernah mengalaminya secara pribadi. Nah, orang yang mengalami kuasa Tuhan pasti tidak akan bisa tinggal diam, tetapi akan terus berbuat lebih lagi, memberi lebih lagi, dan bersaksi lebih lagi bagi Tuhan. Seperti orang gila tadi ya Bapak Ibu yang sudah disembuhkan, dia sudah mengalami sendiri kuasa Tuhan. Yang kedua, karena ia sadar akan tipu daya iblis. Orang yang gila tadi ya Bapak Ibu mau bersaksi di mana-mana karena dia tahu selama ini iblis telah membelenggunya, iblis telah menipunya, iblis telah menyeretnya, dan iblis telah menghancurkannya. Karena itu dia tidak mau setan terus mengikat dan menghancurkan banyak orang seperti yang telah dialaminya ya Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga dengan kita. Sekarang saatnya kita juga harus menyadari bahwa di balik setiap hal jahat yang dilakukan oleh seseorang itu adalah tipu daya setan yang tujuannya ingin menghancurkan hidup kita. Di sini peperangan kita bukan melawan darah dan daging ya Bapak Ibu. Musuh kita bukanlah manusia, tetapi kita tahu musuh kita adalah roh-roh jahat di udara yang ingin merampas dan menghancurkan hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah karena ia memiliki beban agar orang lain dapat diselamatkan. Benar ya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan kita, biarlah setiap kita juga memiliki tekad yang sama, memiliki kerinduan yang sama. Setelah kita mengalami kelepasan dan mujizat dari Tuhan, nah berarti dimanapun kita berada, kita harus membawa kabar sukacita dari Tuhan. Dan kita juga harus memiliki beban untuk bersaksi agar orang lain juga boleh diselamatkan. Nah, sebagai penutup sedikit kesaksian ya Bapak Ibu. Saya dan istri saat ini ya kami bersukacita karena ayah kami, bapak dari istri saya ini sekarang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat dan sudah dibaptis juga. Jadi sekarang sudah percaya dengan Yesus. Ini memang sudah lama ya Bapak Ibu menjadi kerinduan kami, menjadi salah satu nama yang kami doakan dalam doa 5 jari kami, karena kami juga memiliki kerinduan bukan hanya kami yang diselamatkan, tapi juga dimulai dari orang-orang yang kami kasih, orang-orang terdekat kami, keluarga kami, dalam hal ini orang tua kami. Kami bersyukur Bapak, Ayah mertua kami sudah mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan yang kami istilahnya kami kagum ya, kami kagumi, kami hormati juga antusiasnya Bapak Ibu Saudara untuk menggebu-gebunya. Jadi seperti kita mungkin kasih mula-mulanya gitu ya. Jadi tiap hari itu untuk mendengarkan khotbah lewat YouTube itu pasti tiap hari dari pagi, siang juga sering nyetel, malam pun sebelum tidur juga sering nyetel. HP itu tidak pernah lepas, jadi istilahnya HP itu selalu di samping atau dipegang sama Bapak itu. Dan juga ketika ada orang yang mampir di warung makan gitu, kalau misalnya diajak ngobrol, sering ngobrolnya juga tentang Yesus, meskipun ya caranya kadang masih agak ekstrim ya Bapak Ibu. Pokoknya ya agak sedikit memaksa, aku ini kudu percaya Yesus, aku ini jalan kebenarannya. Jadi memang ini juga jadi PR bagi kami untuk memberikan pemahaman untuk bersaksi yang mungkin dengan metode EE itu ya. Jadi bisa memberi kesaksian dengan lebih metode yang lebih mudah, dengan metode yang lebih istilahnya lebih tidak yang kalau boleh dibilang kasar gitu ya. Tapi kami puji Tuhan ya bersukacita karena luar biasa. Kadang-kadang saya tuh sampai mak plenggong juga gitu ya istilahnya Bapak Ibu. Luar
Bapak ini memang luar biasa. Sekali percaya dibilang sampai harga mati. Nah, dari teladan itu juga kami diingatkan kembali, ya kadang kami sebagai manusia juga mungkin kadang-kadang api atau roh kami juga mulai kadang-kadang menyusut, kadang-kadang agak mulai pudar, padam. Tapi kembali kami diingatkan bahwa kami harus kembali pada kasih mula-mula, dimana ketika kami mengenal kasih Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang memulihkan kami, Bapak Ibu, Tuhan yang menyertai kami sampai kami ada hari ini. Kiranya firman Tuhan kali ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi rema bagi Bapak Ibu Saudara semua sekalian. Terima kasih, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.